Seperti apa persiapan dan rencana PT GTS Internasional melakukan penawaran umum perdana? Dan untuk membahasnya kita akan berdiskusi dengan Kemal Imam Santoso selaku Direktur Utama PT GTS Internasional. Pak Kemal, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi. Baik. Selamat datang di Profit. Terima kasih. Iya, Pak, boleh dijelaskan sedikit, kenapa sih manajemen GTS ini lebih memilih pasar modal domestik sebagai salah satu tempat untuk mencari dana? Baik, terima kasih. Kenapa mencari di pasar modal domestik? Sederhana saja. Marketnya GTS Internasional ini domestik. Satu. Yang saya kira yang utama adalah bahwa yang kita kelola, yang kita angkut, logistik ini adalah gas bumi, ya, yang kemudian kita rubah menjadi liquefied natural gas. Gas bumi kan untuk kebutuhan domestik dan juga dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi ya kita raising fund-nya domestik saja. Dengan harapan tentu sebagian besar investor yang akan memanfaatkan kesempatan ini ya investor domestik saja. Jadi dan juga dalam kondisi seperti ini kan kita juga tidak bisa melihat kondisi, artinya pasar global pun juga masih recovery iya, tetapi kan tidak merata. Sedangkan kita melihat di dalam domestik saja kan tanda-tanda recovery membaik, bahkan growth diperkirakan sudah di atas 5% sampai tahun depan bahkan menuju 6-7%. Saya kira ini timingnya pas, ya. Timingnya pas di tengah penghujung daripada, insya Allah di ujung daripada selesainya pandemi dan mulai recover gitu. Ya, recovery-nya juga pelan-pelan juga. Baik, kalau kita lihat ini dananya sudah ditetapkan ya, harganya Rp100 per saham begitu ya, Pak, dengan proyeksi Rp240 miliar. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nanti ini penggunaan dana hasil IPO akan digunakan untuk apa? Oke, tadi Anda sebut ya 240 sekian ya. Sekitar 60% itu kita gunakan untuk membangun infrastruktur gas yang namanya Floating Storage Regasification Unit atau FSRU yang posisinya saat ini masih di Amurang tapi akan bergerak, akan dipindah ke Gorontalo. Dan ini GTS Internasional memegang kontrak ke 15 tahun, sudah berjalan 2 tahun. Nah, uang hasil IPO 60% untuk membangun yang sifatnya permanen dengan kapasitas lebih besar, satu, yang kemudian sisanya untuk modal kerja GTS Internasional, dan sebagian juga kita alokasikan untuk capital expenditure kita menuju digitalisasi daripada Management Information System, ERP, KPI, kemudian monitoring daripada performance daripada kapal, yang kita harus ke arah digital. Baik, dampak permodalan ini terhadap struktur keuangan perusahaan seperti apa sih, Pak? Biasa saja ya, jadi artinya mengeluarkan saham baru sebesar 15%. Gitu. Jadi 15, sekian persen saya lupa, tidak sampai 16%. Ya struktur modalan nanti bahwa 15, sekian persen dimiliki publik, sisanya adalah dimiliki oleh namanya PT HTK Internasional. Dan hasil dari IPO ini akan digunakan untuk melakukan pinjaman kepada yang namanya PT Anwa. Anwa itu adalah pengelola daripada Floating Storage Regasification Unit tadi. Baik. Sederhana saja. Lalu pencapaian apa yang ditargetkan dengan hasil dari dana IPO ini? Begini, bahwa kontrak yang kita miliki ya, dengan PLN 15 tahun ya, ini kan bersifat sangat panjang. Ya. Satu, sangat panjang. Kedua, very certain karena ada 15 tahun. Di sana kan BUMN yang sebagai off-taker-nya. Yang ketiga, karena kontraknya panjang, jadi
capital expenditure juga yang harus disediakan juga besar kan, maintenance kapal, technical certification, training orang itu kan tidak sekali kan, terus berjalan. Nah ini yang digunakan untuk itu. Pencapaiannya apa? Pencapaiannya tiga saja, bahwa supply yang dijanjikan, supply LNG yang kemudian digaskan kembali itu yang dijanjikan tercapai tepat waktu, ya, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas. Ya. Yang kedua safety tentu ya, ya baik safety baik anak kapal kita, anak buah kapal, safety kepada infrastruktur sekelilingnya juga, masyarakat. Dan yang ketiga ya tentu bahwa capaian yang ingin kita inginkan bahwa GTS Internasional ini sebagai perusahaan terbuka ya sesuai comply pada aturan, ya. Governance-nya diikuti, kemudian juga taat azas, kemudian prinsip kehati-hatian tetap dijalankan dan comply. Jadi prudent dan compliance itu penting karena as of kemarin beberapa hari yang lalu kan GTS Internasional sudah PT GTS Internasional Tbk. Jadi udah berbeda lah, harus berbeda semua gitu. Baik, Pak Kemal tadi Anda katakan kan dana dari IPO ini sebagian besar akan digunakan untuk FSRU begitu. Ya. Dan GTS juga ini merupakan salah satu perusahaan yang menjadi pelopor pengoperasian FSRU ini begitu ya Pak ya. Iya. Lalu sebenarnya bisnis ini seperti apa sih Pak dan perkembangannya nanti akan seperti apa? Bisnis ini seperti apa? Sebetulnya sederhana bisnisnya ya. Jadi kapal kita ini mengangkut LNG, liquefied natural gas. Jadi gas dicairkan, masukkan kapal kita. Tankernya tadi ada gambarnya, 270 meter kali 50 meter. Diangkutlah ke satu tempat, kemudian dia akan berdekatan dengan yang namanya FSRU, yang tadi gas cair, kemudian digaskan kembali. Karena itu karena dia mengapung namanya floating storage, karena dia menggaskan kembali namanya regasification unit. Dari FSRU ini kemudian dipompakan untuk pembangkit listrik. Nah, ke depannya gimana? Gini, ke depannya ini begini, bahwa penggunaan gas alam cair di Indonesia ini sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah tentu ya. Artinya energi atau listrik itu mau dihasilkan dari sumber apa? Apakah sumbernya matahari, angin, air, gas, atau minyak bumi? Nah, kedepannya ya, saya kira begini, kedepannya selama power dibutuhkan ya gas alam cair dibutuhkan. Satu, kemudian bagaimana growth-nya? Rata-rata growth penggunaan untuk energi di Indonesia itu LNG sekitar masih sekitar 17 sampai 22%. Gitu. Nah, terus jauhnya bagaimana lagi ya? Jauhnya tergantung. Kalau perekonomian membaik, kemudian konsumsi domestik meningkat, dibutuhkan lebih banyak energi, ya tentu penggunaan akan ikut. Nah, di mana saja nanti digunakan? Nah, ini pertanyaannya menjadi unik karena Indonesia ini begitu lebar. Nah, jadi akan digunakan di sentra-sentra industri atau sentra-sentra perkembangan ekonomi. Bisa di barat Indonesia, bisa di timur Indonesia. Nah, kalau kita lihat bahwa saat ini sebagian besar ladang gas bumi berada di timur. Jadi challenge-nya adalah mengangkut dari timur kepada harus diakui sampai sekarang bahwa kalau kita lihat Indonesia yang sebelah timur growth daripada ekonominya di bawah daripada yang di barat. Nah, tapi kan ini infrastruktur oleh pemerintahan Pak Jokowi di timur ini luar biasa. Dia akan naik sehingga kebutuhan gas akan dipasok kebutuhan energi dipasok dari dekat dari situ. Jadi ongkosnya lebih murah karena jaraknya lebih pendek, sumbernya di situ, ya sudah nanti dia akan bergerak lebih cepat mungkin. Karena dia industri di situ mungkin lebih efisien karena ongkos angkut gas alam lebih murah, karena lebih dekat. Gitu.
Baik, artinya akan berpotensi juga menggenjot perekonomian di timur ya Pak. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.